Hai bro, what's up? Kali ini kita akan membahas film animasi berjudul The Legend of Jin. Semua berawal dari perang yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Jiao, panglima perang pemberani yang menghancurkan semua wilayah yang dilaluinya. 令他滋生了可怕的野心，蚩尤变得越来越残暴，他要让所有人都拜倒在他的脚下。不顾女神的劝阻，蚩尤打造了9981个能摧毁一切的青铜巨人。 Lalu muncul pemuda bernama Huang Ti. Dia adalah pemuda yang berani dan juga bijaksana. Huang Ti mengajak rakyat yang tersiksa karena penindasan akibat perang yang tidak ada hentinya. 最后，只剩下了一个，就是用陨落星辰打造的冰魔神。 Dengan kekuatan naga dari Dewi tertinggi, Huang Ti berhasil mengalahkan dan membunuh Panglima kejam Jiao dan menyegel senjata Panglima Jiao di daerah bernama Doulang. Senjata itu dijuluki mesin iblis. 帝国卷宗，也是我们多年收集的最高机密情报。沙漠不断地蚕食着水源，把绿地变成荒滩，把荒滩变成戈壁，西域各国逐个消失灭亡。根据情报，楼兰是因为拥有了龙魂。 Secara turun-temurun, rakyat Doulan menjaga senjata yang tersegel itu agar tidak ada yang mengambil dan memiliki kekuatan jahat Panglima Jiao. 我们是在月牙湖边发现三位的，你们必定是经历了千难万险。发现你们时，三位都。 Di zaman ini, daerah Doulan berada di bawah wilayah kerajaan Kaisar Qin. Kaisar Qin telah mengetahui cerita tentang senjata mesin iblis yang disembunyikan. Sehingga Kaisar ingin menemukan senjata itu dan mengerahkan banyak pasukan untuk mencarinya. 大人，有个小孩进入了监视区，要不要？正好放他进去，帮我们探路。好香啊！按照将军的话来讲，这叫什么？犯罪的气息。Suatu hari di pedesaan yang kecil bernama Shibi. Di sini kita akan diperkenalkan dengan bocah cerdik bernama Tiangmin. Tianming sangat pandai menggunakan senjata buatannya, yaitu senapan jagung. Keahliannya ini diajarkan oleh pamannya, yaitu Paman Lu. Tidak diduga, pasukan Kaisar Qin mendatangi rumah Paman Lu. Dengan tiba-tiba, pasukan itu menyerang rumah Paman Lu, yang pada saat itu Tianmin juga ada di rumah Paman Lu. Sehingga dia mengajak Paman Lu untuk kabur. Tapi pasukan telah mengepung dan siap menyerang mereka.
Saat itulah Paman Lu menyerahkan suatu barang kepada Tian Ming. Tian Ming diminta untuk mengantarkan barang itu ke daerah bernama Laulan. Tian Ming diminta menjaga dan tidak memberikan barang itu kepada siapapun. 跟我来。天明，快躲进去！待会儿无论你看到什么、听到什么，都绝对不能出声。Paman Lu berhasil melemparkan Tian Ming melalui cerobong asap agar bisa keluar dari situasi yang berbahaya ini. Dengan susah payah, dia terus berlari menghindari kejaran pasukan yang ingin menangkapnya. Sampai akhirnya dia terpojok. Lalu datang seorang yang langsung mengalahkan pasukan itu. Orang ini akan kita kenal dengan nama Jenny, pendekar pedang Yuan Hong, pendekar pedang nomor 1 sekaligus penjahat yang paling dicari oleh Kaisar Qin. 葛聂，那个天下第一的剑客。到我身后，天明。你认识我？葛聂是帝国头号通缉重犯，抓住他，赏黄金10万！快！ Jenny melawan seluruh pasukan kaisar dan juga berhadapan dengan para pendekar hebat utusan Kaisar Qin. Pertarungan ini tidak mudah. Jenny meminta Tian Ming untuk kembali berlari. Tapi ternyata dia dihadang oleh Jenderal gendut dan jahat. 小孩在这儿呢！他已经无路可逃了，抓住他！ Kali ini, Tian Ming ditolong oleh pemuda bernama Xiao Yu, sehingga dia bisa berlari dari kejaran pasukan yang menghadangnya. 娘娘，快给我罩着他！快！ 出来吧，安全了。 Saat ia sedang berlari, dia tidak menyadari barang yang ia bawa telah terjatuh. Dan boom, benda itu berubah menjadi naga kecil yang imut dan cantik.
Tiba-tiba seorang gadis datang menghampiri. Naga kecil seakan mengenali gadis itu. Gadis ini bernama Xiaoli. Xiaoli adalah gadis yang berasal dari Laulan. Karena itulah naga kecil tidak takut padanya. "小子，你看不出来啊？这位姑娘才是它的主人。" Singkat cerita, Tianmin, Xiaoyu, Xiaoli dan naga kecil terus berlari menghindari pasukan dan pendekar utusan Kaisar Qin yang selalu memburu mereka. Tujuan mereka adalah Laulan, tempat di mana mereka harus membawa naga kecil itu sesuai perintah Paman Lu. 小黎，这是天明。这位美女我比你熟，滑翔艇飞不了多久了。要坠机能不能提前通知啊？ Sampailah mereka di hamparan padang pasir yang sangat luas. Xiaoli mengatakan bahwa Laulan ada di seberang gurun ini. Tapi ternyata pasukan Kaisar Qin sudah menghadang mereka dengan semua pendekar hebat Kaisar untuk menyerang Tianmin, Xiaoyu, dan Xiaoli serta merebut naga kecil. Dengan kecerdikannya, Tianmin bisa menghindari kejaran pasukan Kaisar, tetapi tidak dengan pendekar hebat utusan Kaisar. Di saat kondisi yang sangat genting ini, tibalah pendekar jeni yang menyelamatkan Tianmin beserta lainnya. Pendekar jeni berhasil membawa mereka ke Laulan. Tianmin harus mengantarkan naga kecil. Xiaoli，我的力量不够，对不起。Di Laulan, Xiaoli ditangkap oleh Ratu Laulan karena Xiaoli dianggap keturunan Panglima Jiao. Panglima jahat yang dahulunya menjadi musuh bagi semua rakyat Laulan. 小黎，你凭什么把小丽抓起来？我们明明是好人，你们怎么黑白不分呢？邪恶往往隐藏在美丽的外表下。可惜，这串项链对他来说太重要了，所以才露出了马脚。 Ratu Laulan akan mengadakan upacara untuk mengembalikan kekuatan naga kecil agar Laulan dapat kembali menjadi wilayah yang subur dan negeri yang makmur. 多年前，龙魂的失落让楼兰面临着前所未有的灾难。眼看沙漠不断的逼近，吞没了周围的城镇，却束手无策。但是楼兰正是在荒漠上建立起来的，几千年来一直经历着各种灾难的考验。这一次，先祖赋予的智慧再次保护了我们，让我们识破敌人邪恶的阴谋。 Tetapi, para utusan Kaisar Qin juga berhasil masuk ke Laulan
dan mulai menyerang untuk merebutkan naga kecil. Mereka berhasil melumpuhkan semua penjaga Laulan. Tianmin dan Xiaoyu, mereka dibantu oleh Xiaoli agar dapat bersembunyi untuk sementara waktu. Tetapi naga kecil berhasil ditangkap pasukan Kaisar Qin. Kekuatan naga kecil diambil untuk menghidupkan mesin iblis. 是小熊熊，是小熊熊，小熊熊。 Ya, naga kecil adalah kunci untuk menghidupkan sebuah mesin dan bentuknya seperti monster. Ini 就是龙魂陨落星辰的结晶。 Kaisar Qin ingin memanfaatkan monster ini untuk menguasai dunia. Tianmin, Xiaoyu, dan Xiaoli berusaha mengambil kekuatan naga kecil kembali agar monster itu tidak bangkit dan menghancurkan semuanya. Sedangkan pendekar jeni dengan pedang saktinya menghadapi pendekar jahat utusan Kaisar Qin. Meski sangat sulit, Tianmin dan yang lain berhasil mendapatkan kekuatan naga kecil. Dan pendekar jeni meski harus sampai babak belur, dia berhasil menang dalam pertarungan ini. 你注定会失败，别再做无谓的挣扎了。 Kekuatan naga yang berhasil kembali kepada naga kecil menjadikannya naga yang kuat dan keren. Bersama Xiaoli, naga terbang pergi melawan monster iblis.美，我不会输的。Setelah monster iblis berhasil diselamatkan, negeri Laulan kembali damai. Tianmin, Xiaoyu, dan semuanya merasa bahagia. Tetapi Tianmin dan Xiaoyu harus berpisah dengan Xiaoli. Mereka sudah menganggap Xiaoli sebagai teman mereka. Tak disangka, Xiaoli adalah jelmaan Dewi tertinggi. 我是来告别的。你要走？为什么？ ， ， ， ，，我
我曾经以为可以独自面对一切，遇到你们之后，我才知道，没有你们的帮助，没有伙伴，我无。 Setelah monster iblis berhasil dikalahkan, tugas Xiaoli sudah selesai dan harus berpisah dengan Tianmin dan Xiaoyu. 现在才终于领悟到，眼泪中包含了那么多的意义。虽然短暂，但是你们不顾一切，陪我经历这场冒险，是我生命中最宝贵的回忆。 Mereka berjanji suatu saat nanti seberapa jauhnya jarak, tak peduli berapa lamanya waktu, seorang teman pasti akan bertemu kembali kan? 小丽刚才说下次相遇是什么意思？我们什么时候能再见到他？无论分别多久，相隔多远，都一定会再次相遇。 Gimana? Film ini seru nggak? Seru banget dong pastinya. Sekian dulu ulasan film kali ini. Nantikan ulasan film selanjutnya ya. Bye bye. See you next part.